tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi nol. Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, Free Trade Agreement. Barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif. Krisis pangan yang melanda Eropa kini memasuki fase yang jauh lebih kritis. Semua berawal dari satu keputusan besar Indonesia, mengubah arah ekspor pangannya. Bukan lagi ke Eropa, tetapi dialihkan ke kawasan Timur Tengah dan Afrika. Dampaknya terasa cepat. Negara-negara anggota Uni Eropa mulai kelabakan. Rak-rak supermarket yang biasanya penuh dengan beras, minyak goreng, dan rempah-rempah khas Asia Tenggara perlahan mulai kosong. Warga yang selama ini hidup dalam stabilitas pasokan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan baru, lonjakan harga, kelangkaan barang, dan kepanikan yang merembet kemana-mana. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kini, krisis ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan pahit yang mengguncang jantung ekonomi Eropa. Situasi ini menjadi bukti nyata betapa besar ketergantungan Eropa terhadap ekspor dari negara-negara penghasil, terutama Indonesia. Namun, ini baru permulaan. Keputusan Indonesia bukan sekadar aksi reaktif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah arah perdagangan dunia yang selama ini terlalu berat sebelah. Pemerintah Indonesia kini melangkah lebih jauh. Sebuah kebijakan besar disiapkan, diversifikasi ekspor untuk memutus ketergantungan terhadap pasar-pasar yang sering menyulitkan dengan aturan-aturan diskriminatif. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tuliskan harapan kalian untuk Indonesia. Dan bagi yang muslim, silahkan tulis sholawat dan bantu channel ini dengan cara subscribe. Selama ini, negara-negara Eropa dinilai tidak konsisten. Di satu sisi, mereka sangat bergantung pada pasokan pangan dari Indonesia. Namun di sisi lain, tekanan demi tekanan terus diberikan, mulai dari regulasi sepihak hingga isu lingkungan yang tak jarang dipolitisasi. Kini, Indonesia mengambil sikap dengan mengalihkan ekspor ke kawasan yang lebih menghargai kemitraan sejajar. Indonesia sedang mengirimkan pesan tegas ke dunia, era didikte dalam perdagangan telah selesai. Selama bertahun-tahun, Eropa memanfaatkan posisinya sebagai pasar besar untuk mendikte standar-standar yang pada akhirnya lebih menguntungkan mereka sendiri. Mereka menuding komoditas Indonesia terutama sawit dan produk turunannya tidak ramah lingkungan tanpa pernah menyertakan data yang benar-benar objektif dan setara. Namun, kini situasinya mulai berubah. Ketika Indonesia menerapkan standar dan kebijakan ekspor baru, Eropa tampak tidak siap menerima kenyataan bahwa kekuatan tawar telah bergeser. Kini, negara-negara Eropa dihadapkan pada pilihan sulit, menyesuaikan diri dengan arah baru Indonesia atau kehilangan akses terhadap komoditas penting. Sementara itu, angin justru berembus ke arah yang berbeda. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar hingga Mesir menyambut ekspor pangan dari Indonesia dengan tangan terbuka. Mereka hadir bukan sebagai pihak yang menekan, melainkan sebagai mitra dagang baru yang menghargai kerjasama sejajar dan saling menguntungkan. Negara-negara mitra baru ini menawarkan berbagai insentif nyata, akses pelabuhan prioritas, jalur logistik yang cepat, hingga paket kerjasama jangka panjang tanpa hambatan regulasi. Perubahan arah ini membuat Indonesia tak lagi bergantung pada pasar Eropa yang sering berubah-ubah kebijakannya. Indonesia kini naik kelas, bukan lagi sekadar penyedia bahan baku murah tetapi menjadi rekan dagang strategis di kawasan yang tengah tumbuh pesat. Sementara itu, dampaknya di Eropa mulai terasa. Di Jerman, harga minyak goreng melonjak hampir 40% hanya dalam 2 minggu setelah pasokan dari Asia terganggu. Di Prancis, industri kuliner mulai kelabakan karena kelangkaan rempah dan olahan kelapa yang selama ini bergantung pada ekspor dari Indonesia. Di Italia, tekanan mulai menghantam sektor restoran dan catering yang sangat bergantung pada bahan-bahan pokok dari Indonesia. Gelombang perubahan ini bukan lagi teori, tetapi sudah menjadi kenyataan dan dunia mulai merasakan nafasnya. Ini membuktikan satu hal penting. Indonesia bukan sekadar pemasok biasa, tetapi bagian krusial dari ekosistem pangan Eropa yang selama ini mungkin terlalu dianggap remeh. Kini, media-media arus utama di Eropa mulai angkat suara. Nada mereka mulai berubah.
Banyak yang menyoroti krisis ini secara kritis, bahkan terhadap kebijakan negara mereka sendiri. Beberapa editorial terang-terangan menyesalkan pendekatan Eropa yang terlalu keras dan penuh tekanan terhadap negara-negara produsen dari Asia dan Afrika. Mereka mulai sadar bahwa keputusan Indonesia untuk mengalihkan ekspor adalah konsekuensi logis dari kegagalan diplomasi ekonomi Eropa selama ini. Para pengamat ekonomi ikut bersuara. Mereka menyebut Uni Eropa telah meremehkan kekuatan negara-negara berkembang dalam peta pangan global. Kini, mereka harus membayar harga dari kesalahan itu. Dari sudut pandang Indonesia, ini adalah momen krusial untuk memperkuat posisi tawar di kancah global. Menteri Perdagangan menegaskan bahwa langkah mengubah jalur ekspor ini bukan aksi balas dendam, melainkan bentuk koreksi atas hubungan perdagangan yang selama ini dirasa terlalu timpang. Indonesia tidak bisa terus-menerus menerima perlakuan yang tidak adil dari mitra dagang, terutama jika yang dipertaruhkan adalah nasib jutaan petani dan pelaku UMKM di dalam negeri. Sementara itu, Eropa kini berada di posisi yang serba sulit. Mereka tidak bisa begitu saja mengganti pasokan dari Indonesia, karena mencari alternatif yang sepadan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas bukan perkara mudah. Upaya untuk mendekati negara-negara lain seperti di kawasan Afrika atau Amerika Latin juga tidak berjalan mulus. Banyak dari mereka justru sudah menjalin kemitraan jangka panjang dengan Indonesia. Akibatnya, pilihan Eropa semakin sempit dan tekanan politik di dalam negeri mereka mulai meningkat tajam. Dalam beberapa hari terakhir, delegasi-delegasi dagang dari Uni Eropa mulai berdatangan ke Jakarta. Misi mereka jelas, membuka kembali ruang negosiasi sebelum semuanya terlambat. Mereka mulai membuka jalur komunikasi untuk membahas kemungkinan pemulihan ekspor. Namun, kali ini sikap Indonesia berbeda, jauh lebih tegas. Tidak ada ekspor yang dibuka tanpa kesepakatan baru yang lebih adil dan saling menguntungkan. Indonesia menuntut beberapa hal mendasar, penghapusan regulasi sepihak, pengakuan penuh terhadap standar produksi nasional, dan jaminan tak ada lagi diskriminasi terhadap produk asal Indonesia. Sikap tegas ini mendapat dukungan luas dari dalam negeri. Masyarakat menyambut dengan antusias. Para pelaku usaha, terutama di sektor pangan, merasa lebih dihargai karena pemerintah berdiri di barisan terdepan untuk membela kepentingan mereka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi soal harga diri bangsa dan bagaimana kita menentukan sendiri cara kita diperlakukan dalam sistem perdagangan global. Sektor logistik nasional kini ikut melaju pesat dengan mulai dikelolanya rute ekspor baru ke Timur Tengah dan Afrika. Rantai pasok Indonesia tumbuh lebih dinamis dan strategis. Di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Belawan, aktivitas ekspor melonjak tajam sejak kebijakan ini diberlakukan. Gudang-gudang sibuk, kontainer penuh, dan lalu lintas dagang bergerak lebih hidup dari sebelumnya. Kini, Indonesia mulai dipandang sebagai pemain baru yang tangguh, negara yang mampu menavigasi peta perdagangan global dengan cara yang elegan, tetapi tetap tegas. Kita bukan lagi sekedar penyedia komoditas mentah, melainkan telah bertransformasi menjadi pemimpin baru dalam urusan kebijakan ekspor yang adil dan berbasis kemitraan sejajar. Dunia mulai membuka mata dan menyadari satu hal penting. Kekuatan pangan global kini berada di tangan negara-negara yang dulu sering dipandang sebelah mata. Keberanian Indonesia mengubah arah kebijakan ekspornya ternyata bukan hanya berdampak lokal. Langkah ini menciptakan efek domino yang langsung terasa di berbagai belahan dunia. Negara-negara di Asia dan Afrika mulai meninjau ulang perjanjian dagang mereka dengan Uni Eropa, terinspirasi dari sikap tegas Indonesia. Solidaritas di antara negara-negara berkembang pun mulai tumbuh, membuka babak baru dalam tata niaga internasional yang lebih adil, sejajar, dan saling menghormati. Sementara itu, di Eropa, tekanan politik dalam negeri semakin meningkat. Partai-partai oposisi di sejumlah negara mulai memanfaatkan krisis ini sebagai senjata kritik terhadap pemerintah mereka sendiri, yang dianggap terlalu arogan dan ceroboh dalam menyusun kebijakan luar negeri. Krisis pangan berubah menjadi krisis kepercayaan, dan Indonesia berada tepat di tengah pusaran bukan sebagai korban, tetapi sebagai negara yang berani mengubah arah permainan. Kini, para pemimpin di Eropa mulai diserang kritik dari rakyatnya sendiri.
Mereka dituding gagal menjaga hubungan baik dengan Indonesia, dan kini rakyat mereka harus menanggung akibatnya langsung di meja makan. Bagi Indonesia, keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa keberanian dalam kebijakan bisa membawa dampak besar. Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas dalam negeri, tetapi juga berhasil mengirimkan pesan kuat ke dunia bahwa negara berkembang pun bisa memimpin perubahan asalkan berani dan punya perencanaan yang matang. Langkah Indonesia dalam mengubah jalur ekspor pangan bukan sekedar bentuk perlawanan terhadap ketimpangan global, tetapi juga cermin dari kemandirian baru yang sedang dibangun secara serius. Ketika negara-negara besar mulai beradaptasi mengikuti arah langkah Indonesia, satu hal menjadi semakin jelas. Posisi tawar kita kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Keputusan Indonesia untuk mengubah arah ekspor pangan bukanlah tindakan spontan. Langkah ini adalah bagian dari strategi panjang yang dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan nasional dan prinsip keadilan dalam perdagangan global. Kini, negara-negara seperti Uni Eropa dipaksa melihat ulang cara mereka memperlakukan mitra dagangnya. Indonesia yang dulu hanya diposisikan sebagai pemasok komoditas mentah, kini bangkit sebagai aktor strategis yang punya peran nyata dalam mengubah arus ekonomi dunia. Ini menjadi bukti bahwa kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi hanya mimpi di atas kertas, tetapi sudah mulai terwujud lewat kebijakan nyata yang berdampak luas, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Di tengah krisis global yang semakin kompleks dan tidak menentu, Indonesia justru melangkah maju, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemain penting yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pasar internasional dan kedaulatan nasional. Kini, dunia mulai menyadari bahwa stabilitas pangan global tak akan pernah tercapai tanpa peran aktif dari negara-negara penghasil seperti Indonesia. Saat negara berkembang mulai mengatur arah permainan, kekuatan lama harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Ini adalah era baru, di mana suara global tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Di dalam negeri, respon publik terhadap kebijakan ini sangat jelas. Dukungan kuat datang dari berbagai arah. Banyak yang menilai ini adalah momentum langka bagi Indonesia untuk mengatur ulang relasi dagangnya secara lebih bermartabat dan berdaulat. Indonesia kini tidak lagi sekadar mempertahankan posisi di pasar global, tetapi juga mulai menata ulang masa depan perdagangan dunia dengan pendekatan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Dari sini, kita belajar satu hal penting. Ketegasan dalam mengambil keputusan bisa menjadi kunci utama untuk meraih pengakuan dan rasa hormat di panggung internasional. Bukan karena kita keras kepala, tetapi karena kita tahu kapan harus berdiri tegak dan untuk siapa kita berdiri. Keputusan strategis Indonesia untuk mengalihkan arah ekspor pangannya dari Eropa ke Timur Tengah dan Afrika telah menjadi langkah monumental yang mengguncang tatanan ekonomi lama dan memperlihatkan satu kenyataan penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari negara-negara yang selama ini dianggap adidaya, melainkan bisa muncul dari negara berkembang yang berani bersikap, berani berkata cukup, dan berani menentukan jalannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia berada dalam pusaran sistem perdagangan global yang tidak sepenuhnya adil. Kita dilihat sebagai penyedia, bukan sebagai pemimpin. Kita diberi tempat, tapi bukan suara. Namun kini, dengan satu keputusan yang tepat dan berani, peta itu berubah. Dunia dipaksa melihat ulang porsi kekuasaan ekonomi, dan Eropa harus meninjau ulang cara mereka memperlakukan mitra dagang dari Asia dan Afrika. Indonesia yang selama ini diperlakukan seolah bergantung pada pasar Eropa, justru membalikkan keadaan. Dalam waktu yang relatif singkat, kita berhasil menunjukkan bahwa pasar bukan hanya soal permintaan, tetapi juga soal siapa yang memasok, dan Indonesia adalah salah satu yang paling vital. Transformasi ini lebih dari sekadar pengalihan logistik atau angka perdagangan. Ini adalah pernyataan politik, ekonomi, dan kedaulatan. Indonesia sedang menulis ulang perannya dalam sistem global. Tidak lagi sebagai penonton di pinggir arena, tetapi sebagai arsitek dari struktur baru yang lebih adil. Di tengah krisis pangan yang melanda Eropa, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan dapat bergeser
ketika negara berkembang bersatu, merapatkan barisan, dan memperjuangkan kesetaraan dalam kemitraan global. Lebih dari itu, langkah Indonesia juga membangkitkan kesadaran kolektif di antara negara-negara berkembang lainnya. Kini mulai muncul gelombang solidaritas baru yang mengarah pada tata niaga dunia yang tidak lagi didikte oleh kekuasaan lama. Dari Afrika hingga Asia, dari Amerika Latin hingga Timur Tengah, negara-negara penghasil mulai menimbang ulang relasi mereka dengan negara-negara konsumen. Apa yang dilakukan Indonesia telah menjadi katalis perubahan. Dan perubahan itu kini sedang menggelinding semakin besar. Di dalam negeri, dukungan terhadap kebijakan ini bukan hanya datang dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat luas, para petani, nelayan, pelaku UMKM, dan rakyat biasa yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan nasional. Mereka merasa dihargai, merasa dilindungi, dan merasa memiliki tempat yang layak dalam sistem perdagangan internasional. Dan pada akhirnya, itulah inti dari semua ini. Menjadikan Indonesia sebagai rumah yang kuat, mandiri, dan disegani dunia karena prinsipnya, bukan karena tunduk pada tekanan. Indonesia sedang membangun bukan hanya sistem ekspor baru, tetapi juga mentalitas baru. Bahwa bangsa ini tidak akan lagi didefinisikan oleh standar asing yang berubah-ubah dan syarat kepentingan. Bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan diplomasi yang menyamar sebagai regulasi. Dan bahwa Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya berhak menentukan arah, kebijakan, dan masa depannya sendiri di dalam dan luar negeri. Langkah ini bukan tanpa tantangan, tapi justru dari tantangan itu lahirlah legitimasi. Ketika dunia mencoba menyesuaikan diri dengan arah baru yang kita ambil, ketika krisis di luar negeri membuka mata akan pentingnya peran Indonesia, dan ketika suara dari dalam negeri mendesak agar kita tetap berdiri tegak, maka semua itu menjadi energi untuk terus melaju. Inilah saatnya Indonesia tampil sebagai bangsa yang bukan hanya besar secara geografis dan demografis, tetapi juga besar secara prinsip dan keberanian. Sebuah bangsa yang tak lagi sekedar memenuhi permintaan, tetapi menetapkan standar. Sebuah bangsa yang tak lagi hanya mengikuti arus, tetapi menciptakan gelombang. Dan yang terpenting, sebuah bangsa yang tahu bahwa kedaulatan sejati bukan diberikan tetapi diperjuangkan dengan keberanian, ketegasan, dan visi jangka panjang. Krisis pangan yang mengguncang Eropa hari ini bukan sekedar cerita tentang kelangkaan barang. Itu adalah kisah tentang kebangkitan sebuah bangsa yang memilih berdiri di atas pijakan yang kokoh, bukan pada pengakuan tetapi pada keputusan. Dan dari keputusan itulah lahir sejarah baru. Indonesia dari penghasil menjadi pengarah, dari pelengkap menjadi pemimpin, dari sekedar bagian kecil menjadi poros baru dalam perdagangan dunia.